Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Insyaallah taala kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca risalah yang berjudul Al-Usul As-Sittah, 6 pondasi, 6 pokok agama, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Ya, telah pernah kita baca ya beberapa kaidah sebelumnya dari pokok agama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah senantiasa mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat kesyirikan kepadanya. Ini pokok yang pertama. Dan telah kita jelaskan apa pengertian dari keikhlasan, apakah secara bahasa atau secara istilah, dan telah kita jelaskan juga lawannya, apa itu kesyirikan. Ini juga sudah kita jelaskan secara bahasa dan secara istilah. Kemudian di pokok yang pertama Syekh jelaskan bahwa wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah tauhid dan kesyirikan ini dari berbagai sisi penjelasan, dengan pembicaraan yang sangat mudah dipahami oleh orang-orang umum. Hanya saja ketika seseorang itu berpaling dari agamanya, thumma lamma sara ala aktsaril ummati nasara, kemudian kebanyakan umat berada di atas hal yang terjadi. Banyak orang dia berpaling dari agama, tidak mempelajari agamanya, maka di saat itulah syaitan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Bagaimana bentuknya syaitan menyesatkan manusia? Orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituduh sebagai orang yang kurang berkhidmat kepada orang-orang saleh dan kurang memberikan hak-hak mereka. Jelas ya? Kemudian, jadi yang pertama, ketika manusia mulai tidak mempelajari lagi agamanya, mulai lagi berpaling dari agama, maka di saat itulah syaitan mulai menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang berbahaya. Orang yang ikhlas dianggap sebagai orang yang kurang pengagungan kepada orang-orang saleh. Ya, orang yang berbuat kesyirikan itulah dianggap sebagai orang yang cinta kepada orang-orang saleh. Dan memang seperti itu. Ya. Kalau kita perhatikan dari hidup ini di atas muka bumi, ya coba kita perhatikan
Apa saja yang terjadi dari kerusakan, adanya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak para gadis-gadis yang dia hamil tidak diketahui, tidak punya suami. Banyak terjadi kerusakan. Apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan di atas muka bumi? Syaitan menjerumuskan mereka di saat mereka berpaling dari mempelajari agama. Ya, itu yang menjadi pokok. Jadi orang dia bisa rusak karena dia jauh dari agama. Sebaliknya, semakin orang mempelajari agamanya, dia tahu hakikat dari keislaman, maka dia akan dijauhkan dari syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Ya. Sebagai contoh, kita lihat, ya, kebanyakan di sini anak-anak. Lihat anak-anak itu kalau masih kecil begini, dia mudah datang di masjid, ya, gampang diatur. Tapi coba kalau dia sudah mulai menginjak usia dewasa, masuk usia SMP, SMA, di mana mereka? Ya. Kenapa mereka sudah tidak ada lagi di masjid? Padahal dulunya waktu dia kecil, dia main-main di masjid misalnya. Ya. Ini disebabkan karena apa? Kurang pendidikan agama yang diberikan kepada orang tua kepada si anak. Ya, itu masalahnya. Jadi ketika seseorang jauh dari agama, anak tidak ada perhatian dengan agama, kemudian juga orang tua tidak ada perhatian tentang agama, maka di saat itulah syaitan menjerumuskan manusia kepada kejadian-kejadian, kejelekan-kejelekan. Makanya dari ucapan indah seorang Arab, mereka katakan, wa kullu kasrin fa inna dina yajbaru. Setiap yang patah, setiap yang rusak, maka agama lain bisa memperbaikinya. Lihat saja, apa saja yang rusak, pasti agama yang akan memperbaiki. Wa ma bi kasri qanati dini jubron. Sebaliknya, kalau agama seseorang rusak, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memperbaiki. Jelas ya? Ketika agama seseorang rusak, tidak ada yang bisa memperbaiki. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi petunjuk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Harus terus dipegang, ya, jangan sampai lepas dari kita. Sebab kapan kita berpaling dari agama, itulah di saat-saat tanda kehancuran bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Daud dari Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan 3 penyakit, ya, di dalam hidup ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Apabila kalian sudah jual beli dengan cara riba. Ini riba ini penyakit yang terjadi di tengah umat. Apabila riba terjadi di tengah umat, kalian saling jual beli dengan cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar. Penyakit yang kedua kata Nabi, kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Waraditum bizar. Penyakit yang ketiga, kalian telah ridha dengan pertanian, sibuk bertani. Ya. Asalnya 2 ini menjadi beternak, bertani, tidak dilarang asalnya. Ya, tidak dilarang. Tapi kapan 3 hal ini menjangkiti kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraktumul jihad. Yang keempat, itu tadi 3 penyakit, ditambah yang keempat, kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Maksudnya tidak belajar lagi agama. Ya, dia jauh dari agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dhullah. Sallallahu alaikum dhullah. Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. Ya. Itu pasti. Allah akan
memberikan kepada orang tersebut kehinaan. La yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum. Di mana kehinaan ini tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama. Ya, nanti seorang mendapatkan kebahagiaan ketika kembali kepada agama. Jadi sebenarnya segala hal yang kita cari dalam hidup ini semuanya ada di dalam agama kita. Cuman masalahnya kita kadang tidak mau belajar agama, itu menjadi masalah. Kita mengaku diri kita sebagai Islam, tapi sholat saja tidak. Ya, mengaku dirinya Islam, sholatnya saja bolong-bolong, itu menjadi masalah. Dirinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, istrinya tidak sholat, tidak ada yang sholat. Kalau ditanya apa KTP tak? Islam, tapi tidak ada amanah. Jelas ya? Ini. Jadi saya katakan, ketika kebanyakan umat, ketika kebanyakan manusia itu mulai berpaling dari agama, syaitan mulai pun menjerumuskan mereka. Iya. Orang-orang ikhlas dituduh berbuat kesyirikan. Orang-orang yang mempelajari agama dianggap sebagai orang yang ekstrim, keras, dan seterusnya. Orang-orang berbuat syirik dianggap itu tradisi biasa dari dulu seperti itu. Coba bayangkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua dari apa yang telah kita baca, kedua dan ketiga yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di dalam agama dan tidak boleh bercerai-berai di dalamnya. Kita telah jelaskan ini panjang lebar. Dari hal yang disepakati dalam Islam, kewajiban seseorang itu bersatu di dalam agama dan tidak boleh bercerai-berai. Iya. Bagaimana ukuran persatuan? Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disuruhkan persatuan sementara kita saja saling mencela, mencaci maki? Iya. Bagaimana itu persatuan? Ya, kalau kita mau paham masalah ini, kita baca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsir." Ya. Siapa saja di antara kalian yang hidup setelahku, maksudnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya. Siapa yang hidup setelahku fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Jadi memang di dalam kubu umat Islam terjadi apa? Perselisihan. Jelas ya? Di dalam kubu umat Islam memang ada perselisihan. Nabi sudah patok, sudah jelaskan. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku, kata Nabi, perhatikan, umatku berarti umat Islam. Umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Bahkan dikatakan 73 golongan. Tuhan, saking banyaknya kelompok-kelompok di dalam Islam, Nabi katakan 73 golongan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar, semuanya diancam masuk neraka. Ya, bukan dipastikan, diancam. Illa wahidah, kecuali satu. Ini yang satu ini yang kita harus cari. Jangan sampai kita masuk di dalam 72, kita tidak masuk dalam satu golongan. Jelas ya? Inilah satu ini yang diajak orang untuk bersatu di dalamnya. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa yang satu itu? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Saya yang ada pada hari ini beserta para sahabat. Maksudnya, yang akan selamat dari satu golongan yang berada di dalam kubu umat Islam adalah orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW
dan para sahabat. Iya. Sepanjang seseorang berjalan di atas Al-Quran dan berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, itulah namanya persatuan. Jelas ya? Ini namanya persatuan. Jadi kalau ada orang yang mengajak kepada persatuan dalam agama, bersatu, tapi setelah itu tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada hadits Rasulullah SAW, mana persatuan? Mohon maaf, kita tidak akan ketemu. Iya, sebab yang namanya persatuan di dalam agama, satu padu dalam agama, hanya dua itu: mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadits Nabi SAW sesuai dengan pengamalan para sahabat Nabi. Iya, itu yang menjadi ukuran. Tapi ternyata apa kata Syekh di sini? Bersamaan dengan jelasnya perkara ini, thumma shara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi wal ilmu wa fiqh fi ad-din. Kemudian perkara berubah. Kenapa bisa berubah? Itu tadi lagi kembali kepada tadi. Kenapa bisa? Persatuan ini adalah sesuatu yang jelas dalam Al-Quran Allah terangkan, ya. Di dalam hadits Nabi SAW juga diterangkan tentang persatuan ini. Tapi kenapa kalau ada orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dituduh dengan tuduhan macam-macam? Sebabnya itu tadi, satu, manusia mulai berpaling dari apa? Mempelajari agama. Itu kuncinya. Ketika mereka jauh dari ilmu agama, orang-orang yang mengajak kepada persatuan dituduh sebagai orang yang keras, ekstrim. Makanya dikatakan Syekh di sini, perkara menjadi berubah. Apa itu? Annal iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqh fi din. Bahwa perselisihan di dalam usul agama dan cabang-cabang agama itu adalah ilmu dan fikih di dalam agama. Coba bayangkan. Jelas ya? Itu hal yang terjadi di masa kita sekarang ini. Orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, mendakwahi manusia di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Iya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dan memang seperti itu sunnatullah. Ya, jadi paham ya? Poin yang kedua poin yang kedua dari sengaja saya ulangi supaya tergambar lagi dari pelajaran kita. Jadi yang pertama tadi tentang masalah keikhlasan dan bahaya dari kesyirikan. Yang ketiga, yang kedua ini adalah kewajiban bersatu dalam agama. Baik. Yang ketiga, dari apa yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah bahwa di antara hal yang bisa membuat seseorang itu berpegang teguh bersatu dalam agamanya adalah mendengar dan taat di atas satu pemimpin. Ya, para ulama menjelaskan taat bersatu di atas satu pemimpin, maksudnya di sini pimpinan negara. Bukan pimpinan ormas-ormas, bukan, tapi pimpinan apa? Negara. Sebab hanya dengan taat kepada mereka, urusan-urusan kita, ibadah-ibadah kita menjadi sempurna. Jelas ya? Coba bayangkan kalau tidak ada pemimpin, tidak ada pimpinan negara dalam sebuah negeri. Ya, mungkin semuanya orang Muslim, tapi pasti akan kacau. Pasti akan kacau kalau tidak ada orang yang mengatur. Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, walaula fadlullah walaula dafa'ullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan sebahagian orang terhadap sebahagian yang lain,
maka pasti manusia ini akan rusak. Ya. Coba lihat hewan-hewan yang hidup, ya, gerombolan kambing kita lihat. Siapa yang berkuasa di tengah mereka? Hah? Yang paling kuat. Ya. Allah ingatkan manusia. Seandainya manusia tidak dipimpin di atas satu pemimpin, maka bumi ini akan rusak. Kenapa? Karena semua dari mereka ingin berkuasa. Ya. Semua manusia apa? Ingin berkuasa. Maka kenapa seorang itu dari akidah yang disepakati dalam Islam adalah kewajiban taat mendengar kepada pimpinan negara? Sebab pimpinan inilah yang dengan sebab mereka kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Ya, bagaimana coba bayangkan kalau negara kita adalah negara yang konflik, kerjanya berperang. Mungkin kita bisa sholat tapi tidak tenang. Jelas ya? Ya, makanya coba lihat di di negara-negara Timur Tengah di sana. Di Yaman dari dulu berperang. Kenapa seperti itu? Semuanya, kebanyakan mayoritas mereka adalah seorang muslim, tapi mereka tidak tenang beribadah. Bagaimana tidak tenang beribadah? Baru mau takbir bunyi lagi bom. Ya. Kenapa seperti itu? Tidak ada pemimpin yang berada di negara tersebut. Jelas ya? Maka demikian. Dari kewajiban kaum muslimin adalah mendengar dan taat kepada pimpinan negara. Dan ini semua ada di dalam Al-Quran, dalil-dalil. Hanya saja sudah kita baca ya, tidak perlu kita ulang lagi. Tapi sekarang kita masuk di usul yang keempat dari pokok agama. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, al-aslul rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Kata beliau, yang keempat dari pokok yang disepakati dalam agama adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama, orang-orang berilmu. Wal fiqh wal fuqaha, penjelasan tentang ya fikih sama dengan ilmu ya. Tafaqquh fid din, penjelasan tentang fikih dan fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang-orang yang sok menyerupai mereka padahal dia bukan bahagian dari mereka. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah min qawlihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan pokok ini di awal surah Al-Baqarah min qawlihi, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Baik. Ila qawlihi ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, ini ayat dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-122. Panjang sekali ya ayatnya kalau kita baca. Apa poin yang keempat yang Syekh jelaskan di sini? Iya. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Ya, kenapa harus dijelaskan hal ini? Ya. Sebab masalah ini juga adalah masalah yang menjadi samar-samar bagi kebanyakan orang, terkhusus di zaman kita sekarang ini. Jelas ya? Terkhusus di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang berilmu itu menjadi samar. Ya, kita saja kalau lihat orang berjubah dipanggil apa? Ustaz.
Ya. Apalagi ulama melihat orang dia pakai surban, sudah disebut sebagai ulama. Ini ingin dijelaskan, sebenarnya siapa sih orang-orang yang berilmu itu? Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, mulai dari ayat yang ke-40 sampai 100 berapa tadi? 122. Ya. Bisa antum lihat nanti ya Al-Quran. Ini penjelasan ilmu. Dan ingat, ketika para ulama berbicara tentang ilmu, maka tidak lain dan tidak bukan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Ya, makanya sebagian ulama yang menjelaskan dari buku ini, mereka katakan bahwa pokok ini yang keempat ini penjelasan tentang ilmu dan ulama dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan bahagian dari mereka. Ini poin yang keempat ini adalah kunci utama untuk mengetahui 3 usul sebelumnya. Jelas ya? Paham ini? Jadi usul pokok yang keempat ini penjelasan tentang ilmu. Kenapa Syekh jelaskan tentang ilmu? Sebab ini menjadi kunci yang menjadi wasilah dengannya seseorang bisa mengetahui 3 pokok sebelumnya. Apa 3 pokok sebelumnya? Sudah saya jelaskan tadi. Ya? Penjelasan tentang apa? Tauhid, bahaya, kesyirikan. Orang tidak akan mengetahui yang mana tauhid, yang mana syirik kalau dia tidak mempelajari ilmu. Iya. Tidak mempelajari agama. Kita tidak tahu. Makanya orang-orang yang ditanya di alam kubur, ya kan? Ya. Di dalam hadis dijelaskan ya, apabila manusia diletakkan ya di dalam kuburnya, setelah manusia meninggalkannya, dia dibangunkan, didudukkan kembali dari keimanan kepada alam barzakh, alam kubur. Sampai disebutkan di dalam hadis, orang yang meninggal ini dia masih mendengar terompah sendal orang yang jalan. Ya. Jadi biasa ya kita melihat orang mengantar jenazah. Sampai di kuburan orang dimasukkan di liang lahat. Setelah itu dikuburkan, selesai. Biasanya ada ceramah, setelah itu ditinggalkan. Kalau pengunjung kuburan semuanya sudah meninggalkan tempat itu, maka orang yang meninggal didudukkan. Ja'ahu malakan. Datang kepadanya 2 malaikat. Ditanya orang yang meninggal ini, Man rabbuk? Man nabiyyuk wa madin? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa yang kamu ibadahi, siapa nabimu, ya, apa agamamu? Pertanyaan yang seandainya anak TK saja ditanya, iya loh. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Anak TK bisa jawab. Iya kan? Tapi pertanyaan, 3 pertanyaan di alam kubur ini orang tidak akan bisa menjawabnya kecuali disesuaikan dengan amalan-amalan di dunia. Iya. Disesuaikan tentang bagaimana pengetahuan dia tentang agamanya. Makanya disebutkan di dalam hadis itu, ini hadis panjang ya, dalam hadis Bara' bin Azib riwayat Imam Ahmad. Ketika orang ini ditanya, adapun orang munafik, orang fajir, orang yang lupa kepada Allah ditanya, Man rabbuk? Ya, man nabiyyuk wa madinuk? Mereka hanya katakan, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ini menunjukkan orang ini orang yang apa? Ya, orang yang tidak belajar di masa hidupnya. Ketika ditanya oleh malaikat, siapa yang kamu ibadahi, siapa nabimu, apa agamamu? Dia katakan, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu.
Saya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Aminak-minawan. Nah, ini bahayanya karena yang minak-minawan. Ya, kalau kita ikut-ikutan dalam masalah ilmu dunia tidak masalah. Ya, ada orang misalnya tetangganya lihat tanam pohon apa? Pohon rambutan. Ya, dia tidak tanya bagaimana cara tanamnya. Dia tanam sendiri juga di depan rumahnya. Iya, ketika pohon yang dia tanam mati, ya, tidak tumbuh, ya wajar, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dalam agama seseorang tidak belajar, hati-hati. Karena orang yang ditanya di alam kubur, jawabannya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Sekedar ikut-ikutan. Ya, dia sholat, datang di masjid, bukan ikhlas karena Allah, untuk meramaikan masjid misalnya. Malu kalau tetangganya terus pergi sholat, dia tidak malu. Seorang mukmin tidak seperti itu. Ya, seorang mukmin dia harus pelajari agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka pasti dia akan diberi pemahaman di dalam agama. Kata para ulama, kalau kita baca hadis itu, menunjukkan kepada kita bahwa orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah hanya orang yang belajar agama. Sebaliknya, berarti kalau orang yang tidak mempelajari agamanya, Allah tidak inginkan apa? Kebaikan. Ya. Harta dunia, ya, kekayaan, itu bukan tanda, bukan ukuran seseorang itu dikatakan mulia di sisi Allah Subhanahu. Ya, mana buktinya kalau itu bukan tanda? Ya, Allah memberi harta kepada orang yang beriman, Allah juga beri harta kepada orang-orang kafir. Bahkan kadang hartanya orang kafir jauh lebih banyak daripada hartanya orang-orang beriman. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seperti sayap nyamuk, bayangkan. Seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya walaupun sebesar sayap nyamuk. Ya, lihat itu nyamuk. Bukan nyamuknya, sayapnya. Seandainya dunia nilainya seperti itu, iya. Masaqa kafirun walau syurbat ma. Maka Allah tidak akan memberi seteguk air minum kepada orang-orang kafir. Seandainya dunia itu berharga. Itu menunjukkan apa? Dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu. Jelas ya? Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, iya, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Nabi kata lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, subhanallah. 2 rakaat biasa dikerjakan kadang tidak sampai 5 menit. Tapi kenapa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu susah sekali dikerjakan? Iya. Padahal ganjarannya apa? Lebih baik daripada dunia beserta isi. Iya. Coba kita misalnya di masjid sini mengingatkan, bilang siapa yang datang sebelum subuh di masjid ini dikasih sembako. Iya, banyaknya warga di sini. Coba dikatakan, ya, siapa yang datang sebelum azan subuh akan mendapatkan pembagian sumbang. Mungkin jam 2 mereka sudah berdatangan. Ya, jam 2 sudah berdatangan. Kenapa? Ada harapan besar yang dia harapkan. Sumbako.
lumayan ya, tenani mali, gratis lagi. Nah, tapi kenapa kalau Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya? Ini kan janji Nabi SAW. Tapi kenapa kita berat? Itulah masalah. Masalah keimanan. Karena ganjaran itu di saat sekarang ini belum kita apa? Belum kita dapatkan. Belum kita dapatkan sekarang. Nanti kita lihat itu semua ketika apa? Seorang meninggal, baru kita lihat itu. Nah, makanya kenapa orang berbeda-beda di dalam apa namanya menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Ya, semakin seseorang tinggi keimanannya, maka semakin dia taat kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau keimanan yang kurang, maka tidak ada artinya. Jelas ya? Dan telah kembali kita tadi bahwa semua itu keimanan didapatkan, ya ketaatan itu semata-mata dengan mengenal agama Allah Subhanahu. Ya, ini poin yang keempat ini, poin yang sangat pokok, poin yang sangat penting untuk diperhatikan. Iya, kembali mempelajari agama Allah Subhanahu. Kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba kita hitung-hitungan. Ini sebagai renungan saja untuk kita semua. Coba tanya kepada diri kita, berapa ayat yang kita baca dalam sehari semalam kita? Iya. Berapa lembaran Al-Quran yang kita bisa baca dalam sehari? Berapa kira-kira? Ya mungkin ada berkata, oh, kayaknya saya biar 1 lembar tidak pernah baca. Ya. Itu tanyakan coba. Kemudian tanya kepada diri kita, berapa kali kita balas chat pesan yang masuk di HP kita? Ya, sebagian orang, subhanallah, chat itu tidak dibiarkan ada masuk, setiap masuk dibalas, setiap masuk dibalas. Pesan-pesan manusia sangat gampang kita tanggapi. Kenapa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, sangat sulit kita tanggapi, sangat sulit kita amalkan. Ini kembalinya tadi lagi, kurang keimanan di dalam hati kita. Jelas ya? Makanya kalau kita baca subhanallah biografi ulama-ulama terdahulu, ya, sejarah hidup mereka, kita ini jauh sekali sebenarnya. Ya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia. Abdullah bin Mubarak ini ulama yang sangat terkenal, orang yang sangat dalam ilmunya tentang agama. Iya. Di waktu itu beliau pernah berjalan di padang pasir. Ibnu Mubarak dikelilingi oleh orang, semua orang ikut di belakangnya. Disebutkan dalam biografinya bahwa orang yang berjalan bersama Abdullah bin Mubarak, dia tidak peduli putus sandalnya, banyak debu, panas, pokoknya jalan terus. Kenapa? Dia ikut terus ke Abdullah bin Mubarak, sebab mereka khawatir jangan sampai luput dari ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Berjalan. Maka di waktu itu ibunya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah gubernur. Ya, dia gubernur di waktu itu. Ibu Harun ar-Rasyid melihat dari istananya, dari jendela istananya keluar, ada orang dikerumuni oleh manusia. Ya. Maka ibu Harun ar-Rasyid bertanya, iya, ada apa itu di sana? Kenapa banyak orang? Maka orang-orang berkata, itulah Abdullah bin Mubarak ja'a min Khurasan. Itulah ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak telah datang dari negeri Khurasan. Maka kata ibunya Harun ar-Rasyid, wallahi hadzal mulk. Kata ibunya, demi Allah,
itulah sebenarnya hakikat kerajaan. La mulka li Harun, bukan kerajaan kekuasaan yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid. Ya bayangkan. Ya. Ibunya berkata apa? Demi Allah, sebenarnya bukan kekuasaan. Hakikat kekuasaan itu apa yang dimiliki oleh siapa? Abdullah bin Mubarak. Bayangkan semua orang ikut kepadanya, ingin mengambil, mendengarkan ilmu dari beliau. Adapun katanya kerajaan Harun, sebab Harun di waktu itu adalah gubernur. Ya, orang-orang yang bersamanya hanyalah orang-orang tertentu. Ya. Adapun orang yang berilmu tentang agama, semua kalangan bisa masuk, dan yang terkecuali. Itulah orang-orang terdahulu ya. Bagaimana mereka memuliakan ilmu. Ya, di majelis Imam Malik rahimahullah. Tahu Imam Malik ya? Pernah dengar Imam Malik? Ya. Imam, salah satu imam madhab 4 Malikiyah. Ya, madhabnya fikih. Malikiyah, Syafi'iyah, apa lagi? Hanafiyah, Hambaliyah. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu orang-orang yang hidup di masanya. Mereka katakan apa? Min zinatid dunya, di antara perhiasan dunia yang terbesar bagiku ketika saya mendengarkan satu hadis saja dari Imam Malik rahimahullah. Subhanallah. Dia katakan apa? Dari perhiasan dunia yang paling berharga bagiku ketika saya mendengar satu hadis saja dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu menunjukkan apa? Bagaimana orang-orang terdahulu sangat mengagungkan ilmu. Makanya mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu mulai berpaling dari mempelajari agama, ya, sibuk dengan urusan-urusan dunia, sebenarnya kita tidak dilarang untuk mencari dunia, tidak masalah. Tapi masa hanya 1 jam kita tidak bisa sisipkan waktu kita untuk apa? Mempelajari agama Allah Subhanahu. Iya, itu yang harus diperhatikan. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali harus kembali mempelajari agama. Ketika manusia kembali mempelajari agamanya, di saat itulah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab hakikat kebahagiaan itu tatkala seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs." Iya. Orang yang kaya itu kata Nabi bukan orang yang banyak hartanya, banyak kunci-kunci gudangnya, banyak dari perhiasan dunia mereka kumpulkan. Bukan itu orang yang kaya. Tapi kata Nabi, orang yang kaya itu ghinan nafs, orang yang kaya hatinya. Ya. Kekayaan itu di mana? Di hati. Bukan kekayaan yang kita lihat secara umum. Kalau hati ini menjadi kaya, merasa cukup, maka sesuatu yang sedikit kita pun anggap apa? Sesuatu yang banyak. Itu cara mensyukuri apa? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita kan kebanyakan kita ukuran sesuatu itu selalu melihat orang yang di atas kita. Di dalam dunia ya, selalu melihat orang yang apa? Di atas kita. Iya. Kita sudah punya motor baru, tapi lihat tetangga sebelah sudah punya mobil. Waduh. Paham ya? Kita tidak punya kulkas, lihat tetangga kita kulkas. Tetangga yang beli kulkas, ya kita yang kedinginan, ini kan masalah. Tapi coba kita melihat ke bawah. Oh, saya punya motor, oh masih ada orang naik sepeda. Saya pergi jualan misalnya naik motor, oh masih ada orang pergi jualan naik sepeda. Itu kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat kepada orang yang di bawahmu, jangan lihat kepada orang yang di atas. Karena kalau melihat orang yang di bawah kita, kita lebih pantas untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Mungkin ini dulu yang sempat kita baca di malam hari ini terkait penjelasan ilmu dan ulama. Insyaallah taala di pertemuan yang
berikutnya kita akan bahas lagi terkait tentang masalah ini. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.